Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Baru selesai pembuatan konten kuliah jarak jauh dengan menggunakan video online. Hari ini mata kuliah kita adalah manajemen energi mesin pertanian yang seharusnya hari Senin ke hari Selasa jam 11 kita kuliah, tapi kita tidak bisa kuliah dikarenakan ya kita lagi masih status siaga eh, penyebaran virus corona COVID-19. Jadi kita akan melakukan kuliah seperti ini dulu, semoga tetap berjalan lancar sampai nanti waktu ujian kita masih bisa ketemu lagi. Oke, mata kuliah manajemen energi mesin pertanian dengan tema pertanian terpadu berkelanjutan dan energi terbarukan. Jadi tujuan dari mempelajari kuliah ini masih dapat menjelaskan tentang pertanian terpadu, pertanian berkelanjutan dan energi terbarukan. Jadi posisinya di mana? Pertama kita membahas isu global, yaitu meningkatnya populasi manusia menuntut pasokan pangan dan papan yang juga meningkat. Tidak bisa dipungkiri pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat luar biasa dan banyak lahan-lahan pertanian yang menjadi lahan pemukiman, dan permasalahan pertama seperti itu. Dan permasalahannya juga bagaimana caranya eh, tetap produktivitas bahan pangan itu tetap terpenuhi. Terus ada lagi perubahan pola hidup, yaitu diversifikasi diet, di mana hidup masyarakat sudah banyak yang mulai bukan mengarah ke beras saja, tapi beberapa hal pada mengamankan kayak selain gandum ya ada jagung, ada beberapa lagi yang ada yang buah seperti itu. Terus ada lagi isu berikut ketiga, yaitu kebutuhan akan sistem produksi ramah lingkungan dan prioritas pada mutu produk. Ini seringkali diminta ada tentang kayak tanaman organik, ada beras organik, buah organik seperti itu. Terus ada isu lagi kebutuhan transparansi, keterlibatan pada sistem produksi pertanian, di mana pencatatan rekaman dan auditnya. Jadi sekarang isunya adalah di mana kekurangan makanan, di mana ada surplus makanan yang lagi panen raya seperti itu, dengan sistem ya, komputerisasi dan internet. Terus ada namanya isu lagi globalisasi perdagangan, di mana transfer lintas negara dapat memecahkan keseimbangan rantai pasok impor dan banyak, kayak contohnya buah-buah lokal kita itu susah kali ya. Jadi sayur-sayuran lokal kita sekarang banyak impor, makan makanan yang impor. Terus konsumen menetapkan aturan-aturan dan regulasi mereka kepada petani di negara lain. Jadi kadang kita mau ekspor, tapi permintaan konsumen di luar negeri kadang yang yang memintanya dengan detail, dengan ya salah satu tertentu, harus biasanya organik, tidak boleh seperti ini juga, seperti itu. Yang berikutnya isu di bidang pertanian, yang itu pertama itu areal pertanian semakin menyempit, meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi. Jadi bagaimana isu ini sangat di apa ya, salah satu misi dari Fakultas Teknologi Pertanian atau Prodi Teknik Pertanian, di mana eh, bagaimana kita membantu lahan yang sedikit tapi kita bagaimana menghasilkan yang lebih banyak, itu dia. Terus akses air irigasi berkurang karena perubahan pola tanam, lahan terdegradasi dan penurunan muka air tanah. Jadi ya perlu ada konservasi lahan, di mana lahan yang di daerah gunung ada apa, serapan, daerah serapan itu harus dijaga konservasinya, tanamannya, sehingga yang di bawah tidak akan kering. Terus produktivitas lahan turun, asupan tambahan dari luar sistem. Jadi ketika tanaman itu tidak dirotasi, cuma padi aja atau sayur-sayur saja, nanti itu akan turun produktivitasnya. Memang tidak langsung nyata.
setahun 2 tahun, tapi itu prosesnya agak lama. Terus produktivitas limbah organik yang semakin berlebih pengelolaan untuk bentuk lain yang begitu merupakan. Dan pasar-pasar limbah rumah tangga yang organik seringkali itu menjadi salah satu permasalahan yang kalau kita tidak manfaatkan dengan baik atau kita tangani dengan baik. Kompetisi penggunaan lahan antara pangan dan perkebunan pangan dan bioenergi. Jadi permasalahan kita pangan dan perkebunan sering ketika kapan kita harus uh, menanam pangan, di mana di sini perlu dalam perkebunan di sini perlu ada regulasi dari pemerintah sehingga itu bisa tertib, jadi lahan-lahan mana lahan untuk pangan dan lahan untuk perkebunan, terus pangan dengan bioenergi. Ya ini dia salah satunya, banyak lahan menjadi sawit, sawit itu menjadi berubah menjadi lahan-lahan pangan menjadi sawit yang digunakan untuk biodiesel. Ini menjadi permasalahan juga kalau tidak diatur dengan regulasi, ya kacau. Kelangkaan tenaga kerja, mekanisasi dan efisiensi menjadi tuntutan mutlak dalam sistem produksi. Ya ini dia, banyak tenaga kerja, kelangkaan tenaga kerja yang pertama jadi menanam pertanian untuk pangan lupa menjadi perkebunan. Kenapa? Banyak di daerah-daerah itu eh, masyarakatnya, pemuda-pemudanya banyak yang lari ke apa jadi pegawai sawit, kebun sawit, sehingga lahan pertanian yang ngolah itu adalah orang-orang tua dan anak-anak masih kecil, anak-anak. Isu di bidang pertanian berikutnya ada peningkatan metan di kegiatan pertanian, di mana bisa dimanfaatkan untuk pilkada. Jadi sampah semakin banyak, eh, hasil panen kita sampahnya kalau ditumpuk akan menjadi fermentasi, fermentasi akan menghasilkan gas metan. Sama dengan peternakan juga, ketika ditumpuk kotorannya akan menjadi fermentasi metan juga, dan metan itu akan kalau naik ke udara akan menjadi gas gas efek rumah kaca. Jadinya seperti itu persaingan produk ikan, produk ternak dan untuk makan atau pangan atau untuk pakan. Nah ini dia produksi ternak. Dan ini di industri-industri daerah-daerah daerah Eropa dan Amerika, jadi seperti itu. Kalau kita Indonesia masih belum, ikan kebanyakan masih dimakan konsumsi sendiri, tidak menjadi pakan ternak. Kompetisi penggunaan landscape pantai, pengolahan untuk konservasi, produksi dan wisata, ini dia juga boleh berkembang, sehingga tapi intinya tidak merusak ekosistem, itu yang penting. Sumber daya landscape pedesaan untuk area produksi atau wisata, pengolahan wisata ini baik sekali. Kalau bisa berjalan dengan pertanian tetap, tapi bisa untuk agrowisata, sehingga petani juga bisa menjual hasil-hasil olahannya secara langsung dengan memberikan nilai tambah. Arah perkembangan pertanian, tropika saat ini arahnya harus ke arah yang ramah lingkungan, dan selama ini masih tidak ramah lingkungan. Ini permasalahannya. Kan contohnya pergeseran lahan pertanian ke perbukitan yang bertekanan penduduk. Ini masalah banyak sekali, baik konvensional ataupun industri modern. Sistem pertanian konvensional ketika tidak ramah lingkungan, ya contohnya kalau kita karena petani kita teledor dalam membuang pestisida, herbisidanya, tetap obat-obatan untuk itu tidak baik juga. Kelebihan banyak pupuk juga di lahan, ketika nanti terbawa hujan dan dia akan terlarut ke sungai-sungai akan subur, sehingga banyak benalu di situ. Ya ini permasalahannya. Di negara berkembang beriklim tropika, ketidakramahan sistem pertanian lebih besar lagi. Contohnya akibat pergeseran lahan-lahan pertanian ke daerah perbukitan, sekarang dan profesional lahan pertanian menjadi bahan bangunan dan industri atau pabrik.
Ini dia, sehingga ya kebut jadi kebutuhan ketika di dunia modern, kebutuhan yang menghasilkan income besar akan dikejar. Tapi kalau konvensional ya, dan untuk sehari-hari banyak petani kita itu. Pertanian industrial modern orientasinya pada efisiensi sumber daya, sering mengabaikan kaidah etika dan budaya yang ini dia berlaku di mana yang penting bisa menghasilkan yang banyak gitu ya, tapi perencanaannya bagus, jenis komoditi dipilih secara tepat dan asumsi yang aspek saya tidak terjadi penyimpangan. Analisis terhadap dampak akibat teknologi sudah diperhitungkan, penelitian dan pengembangan ya, mereka benar-benar berpikir untuk sebagai efisien dan hemat, dan tapi menghasilkan yang banyak, menghasilkan keuntungan yang banyak. Fokus dan langkah pertanian ke depan yaitu menyikapi pemanasan global, menyelamatkan dan melestarikan lingkungan, meningkatkan produktivitas, mengatasi kelangkaan energi, mengelola sumber daya secara efisien. Pertanian berkelanjutan, sebuah sistem dalam budidaya pertanian yang dapat menghasilkan pangan dan serat secara lestari dengan tetap mempertahankan sumber daya alam dan dapat menghidupkan masyarakat petani, pemanfaatan siklus daur ulang dalam sistem sehingga memanfaatkan sumber daya lokal tinggi, keseimbangan lingkungan yang terjaga. Beberapa langkah pertanian berkelanjutan yaitu dikembangkan pertanian yang lebih ramah lingkungan, pertanian sehingga menghasilkan pertanian yang terpadu yang berkelanjutan, yang itu singkatannya LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture, Organic Farming System, yaitu pertanian organik, sehingga saving land, saving material, saving energy, itu yang penting. Tujuan akhirnya, definisi pertanian terpadu yaitu merupakan, jadi jangan sampai nanti apa itu pertanian terpadu. Jadi ada apa, mahasiswa harus paham merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian, semua sektor baik tanaman, ternak, ikan, untuk meningkatkan efisiensi produktivitas sumber daya lahan manusia dan faktor tumbuh lain, kemandirian, kesejahteraan dan petani secara berkelanjutan. Jadi itu angan-angannya, tapi sampai sekarang ya itu masih angan-angan ya. Semoga segera kita dapat. Sehingga integrasi yang penting adalah kenapa itu perlu didukung oleh sebuah integrasi dapat dilakukan secara vertikal dan atau horizontal. Jadi integrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah, dan horizontalnya kepada masyarakat petani. Untuk menjamin keberlanjutan diperlukan ketepatan rancangan, terukuran dan keterlacakan. Ini penting sekali. Ini diagramnya. Terima kasih. Itu dia kuliah kita, subbab pertanian terpadu energi terbarukan ya. Semoga berjalan saya akan membuat ini masih ada percobaan, jadi maaf kalau masih banyak kekurangannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.